Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena malam hari ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rodatul Anissa, bisa dipanggil dengan Anissa. Perkenalkan, nama saya Adilah Krotul Aini dan Perkenalkan, nama saya Putra Masrani Bila. Oke teman-teman, dalam dunia pendidikan mungkin pernah kita jumpai seorang guru senior yang selalu mengajar dengan ceramah, kemudian meminta siswanya memperhatikan setiap apa yang diajarkan, setiap apa yang diterangkan. Bila selesai, dia memberikan tugas kepada siswanya untuk mengerjakan matematika. Dalam hal ini, siswa ada yang berhasil dengan cara mengejar seperti itu, namun ada yang tidak berhasil juga. Mungkin karena dia tidak termotivasi dengan cara belajar dan gaya tersebut. Kemudian seorang guru junior mengkritik bahwa guru senior itu tidak mengetahui filsafat, sehingga mengajar dengan cara yang demikian. Benarkah pendapat guru junior itu? Sebetulnya apa sih itu filsafat? Filsafat merupakan suatu kejadian umum terhadap masalah-masalah yang mendasar yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, atau alasan-alasan pemikiran dan bahasa. Filsafat juga membahas permasalahan-permasalahan yang ditelaah kritis menggunakan pendekatan umum yang sistematik dan berdasar argumen-argumen nasional. Dan perlu diketahui, kata filsafat itu sendiri atau filosofi itu berasal dari Yunani, dari kata philos yang artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan atau kearifan, sehingga filosofi mencintai kebijaksanaan atau kearifan. Namun perlu juga diketahui cabang-cabang filsafat itu sendiri. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari filsafat. Nah, sekarang bagaimana definisi dari filsafat pendidikan? Ada beberapa ahli yang mendefinisikan filsafat pendidikan. Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan filsafat pendidikan adalah penerapan suatu analisis filosofis terhadap pemecahan berbagai problema pendidikan yang bersifat filosofis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat matematika. Filsafat matematika dapat diartikan sebagai cabang dari filsafat yang mengkaji asumsi-asumsi, dasar-dasar, dan implikasi-implikasi dari matematika. Filsuf-filsuf matematika berusaha menyusun dan menerbitkan bagian-bagian dari matematika yang selama ini terus berkembang. Selain itu, filsuf matematika juga memandang filsafat matematika sebagai suatu studi atau penelaah tentang konsep-konsep dalam matematika dan pembenarannya terhadap asas-asas dan konsep-konsep dalam matematika. Saya akan membahas 2 poin pada video kali ini. Poin yang pertama adalah bidang-bidang filsafat matematika. Poin yang kedua adalah sumbangsi filsafat terhadap matematika. Nah, bidang-bidang filsafat dalam matematika dibagi atas 7 bagian. Yang pertama epistemologi matematika, yang kedua ontologi matematika, yang ketiga metodologi matematika, yang keempat struktur logis dari matematika, yang berikut implikasi etis dari matematika, yang keenam aspek estetis dari matematika, dan yang terakhir peran matematika dalam sejarah peradaban manusia. Yang berikut sumbangsi filsafat dalam matematika. Filsafat matematika dan sejarah matematika merupakan materi yang tidak populer di kalangan matematikawan maupun guru matematika. Anggapan umum mempelajari sifat filsafat matematika tidak diperlukan karena dengan mempelajari cabang-cabang matematika seperti teori bilangan, aljabar, kalkulus, statistik, dan lainnya, secara tidak langsung telah mempelajari apa sesungguhnya matematika itu. Mempelajari sejarah matematika menurut Panasuk dan Horton akan memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, sejarah memberikan suatu latar belakang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang evolusi konsep-konsep matematika. Yang berikut, memahami tentang bagaimana dan mengapa konsep-konsep dasar dikembangkan melalui kerja keras bertahun-tahun dapat memberi kesempatan melacak perkembangan intelektual manusia, serta melihat bahwa matematika ditempatkan sebagai aspek praktis yang membantu manusia. Yang terakhir,
Mempelajari sejarah dapat meningkatkan minat siswa dan memberi pengaruh sikap positif terhadap matematika. Nah, berikut beberapa manfaat dalam mempelajari filsafat bagi setiap pendidik atau guru. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk membiasakan diri mengadakan perenungan mendalam atau berteori betapapun kurang atau tidak sempurnanya teori tersebut. Yang kedua, akan memberikan pengertian yang mendalam tentang problem esensial, dasar-dasar pertimbangan mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan problema pendidikan. Yang berikut, membiasakan para pendidik atau guru agar mengutamakan berpikir kritis dan reflektif dalam menyelesaikan problema-problema manusia dan terutama problema yang mendasar dalam pendidikan. Yang berikut, memberikan kesempatan pada pendidik atau guru untuk berusaha meninjau kembali pandangan dasar-dasar filsafat pendidikan yang selama ini diyakini kebenarannya. Nah, pada kasus satu ini kita membahas tentang pendapat guru junior. Nah, menurut kelompok kami, pendapat guru junior tersebut mungkin mengarah pada kebutuhan akan variasi dalam metode pengajaran yang mengakui bahwa pendekatan yang sama tidak selalu efektif untuk semua siswa, namun mengkritik guru senior sebagai tidak memahami filsafat mungkin terlalu bersifat prematur tanpa memahami pemikiran atau latar belakang dari guru tersebut. Filsafat dalam konteks pengajaran bisa membantu guru memahami dasar-dasar pembelajaran dan mempertimbangkan berbagai metode pembelajaran yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.